Nanti di kelas 11 itu ada mata pelajaran umum, tidak ada P5 Pak. Di kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada pembagian waktu P5 di kelas 11 nanti. Ada beberapa mata pelajaran, termasuk mata pelajaran umum mungkin di kelas 11. Tapi di kelas 10 itu hampir semuanya ada semua itu P5-nya. Tapi Bapak Ibu bahwa P5 antara di intrakurikuler, kita bedakan antara intrakurikuler, kokurikuler dengan ekstrakurikuler. Yang ekstra itu kan peningkatan minat dan bakat, tetap saja untuk mengacu ke profil belajar Pancasila juga. Intrakurikuler itu kegiatan KBM kita di dalam kelas yang benar-benar kita jalankan sesuai dengan sintaks yang kita mau bedah ini hari ini nih. Lalu yang kokurikuler itu, yang proyeknya itu ada yang 1 jam saja, bahkan ada yang setengah jam saja. Itu digabungkan menjadi satu kesatuan, tergantung guru mata pelajaran mengelolanya dengan baik. Nah, kalau proyek yang bersama-sama, yang kolaborasi dan semua mata pelajaran, itu yang diberikan tema-tema itu, yang ada 7 tema itu yang harus diselesaikan dalam tempo 3 tahun itu. Selama mereka ada di SMA, mereka harus menyelesaikan. Coba kita lihat ini sedikit. Nanti ada materinya tentang P5 secara umum ada. Coba tentang ini sedikit Bapak Ibu. Muncul di sini, oke. Jadi berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan P5 yang disusun berdasarkan SKL. Pelaksanaan P5 dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek tersebut dirancang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Bapak Ibu perhatikan ini. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi intrakurikuler. Tetapi apabila ada materi yang ada keterkaitannya, dapat dilaksanakan. Halo sejarah di belakang. Halo Bapak Ibu sejarah. Ini proyek dan sampai kita masih tetap kebingungan dengan proyek itu. Sekali lagi, tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi intrakurikuler. Tetapi apabila ada materi yang ada keterkaitannya, dapat dilaksanakan. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi contohnya kami kemarin buat pamfling itu kan tidak tahu. Jadi kita undang mereka yang di pembuat pamfling itu datang ke sekolah, lalu memberikan petunjuk awal kepada para fasilitator. Dan para fasilitator ini yang nanti menyampaikan lagi kepada anak-anak. Jadi fasilitator itu sangat-sangat penting untuk pembuatan proyek itu. Sehingga kita mengundang orang luar kalau kita tidak bisa buat loh. Oh buat bunga yang bagus ini, kita panggil dia kira-kira di atap buah ini ada yang pot bunganya bagus sekali lalu bisa dikerjakan dengan cara sederhana. Panggil mereka itu yang kasihkan instruksi petunjuk kepada fasilitator lalu ke anak-anak. Tapi yang paling penting bahwa P5 itu menganalisis kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan lingkungannya. Ya, yang berikut ya, P5 dilandasi pada studi kasus dan studi lapangan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, Bapak Ibu lebih banyak bahwa P5 ini bukan hasil inisiatif kepala sekolah, bukan hasil ide para fasilitator, sebaiknya gali permasalahan dari peserta didik. Dan mereka yang memiliki kebutuhan untuk mengaplikasikan apa yang mereka miliki itu. Jadi
Proses tersebut yang memberikan kepekaan mereka terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air, ini contoh saja. Kok air ini kurang, tidak ada terus-terus, kenapa? Masalahnya di mana? Hambatannya di mana? Oh, kenapa lingkungan kita ini, kenapa anak-anak selalu datang terlambat terus-terus ini? Kenapa demikian? Pasti ada hal-hal yang menyebabkan persoalan ini. Lalu yang berikut, ada 7 tema utama proyek SMA itu, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, lalu kewirausahaan. Dan setiap kelas 10 yang di struktur kurikulumnya, bahwa di kelas 10 itu minimal melakukan 3 tema. Itu di kelas 10 ya, 2-3 tema di kelas 10. File ini nanti saya bagikan kasih semua di kepala sekolah, di bakal kurikulum. Silahkan menerjemahkan proyek ini sesuai dengan situasi dan kebutuhan di sekolah. Ingat bahwa proyek ini tidak kaku, fleksibel, disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan, disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan lingkungan kehidupan yang ada di sekolah ini. Tapi jangan menjadikan proyek itu sebagai hal yang paling utama. Yang utama adalah intrakurikuler. Intrakurikuler inilah yang kita bedah modul ajar kita saat ini, supaya ketika masuk kelas, apa yang mau dicapai di dalam kelas itu bisa terjawab dengan baik. Ini alokasi waktu proyek ini yang sudah dilakukan seperti ini. SMA 2 sampai dengan 3 proyek, kelas 10 ya, 3 sampai dengan 4 profil pelajar dengan tema berbeda. Lalu kelas 11 dan kelas 12 2 sampai 3 proyek profil dengan tema yang berbeda. Seperti ini. Untuk yang lain-lainnya, nanti Bapak Ibu silakan membaca. Ada dimensi, ada elemen, subelemen, profil ada di sini. Beriman, bertakwa, elemennya akhlak beragama, subelemennya apa. Dan Bapak Ibu silakan memilih ini yang sesuai. Lalu kembangkan dengan mata pelajaran juga di dalam kelas. Kalau namanya P5 berarti mata pelajaran yang tadi ada hubungannya ataupun tidak ada hubungan. Bisa ingat bahwa tidak berdiri sendiri juga boleh, tapi sebaiknya kolaborasi. Nah, P5 ini ada kolaborasi dari semua mata pelajaran dan diatur oleh Wakasek kurikulum. Di dalam permen itu kepala unit. Jadi ada kepala sekolah, ada kepala unit. Yang kepala unit itu adalah Wakasek kurikulum. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin kita sedikit lihat tentang ini. Paradok sebuah pensil atau pensil guru bahasa Indonesia. Iya, yang di sejarah di belakang bisa berhenti sedikit saja. Saya tahu bahwa itu mereka kejar karena mereka mau presentasi pertama supaya terbaik. Sejarah itu presentasi pertama itu, jadi mereka kejar supaya terbaik. Tapi lihat dulu sedikit. Jangan pegang dahi Pak, karena dahi itu diisi otak di dalam. Otak itu kalau digoyang-goyang bahaya. Masa tepuk dahi gini, ketika tepuk dahi ini, itu berarti ada sesuatu yang dipertanyakan. Itu pertanyaannya panjang Pak. Oh iya, makanya itu pertanyaan panjang Pak. Makanya lihat ini, ya Santo Markus doakan, Santo Lukas doakanlah orang yang berdosa ini. Iya Bapak Kepsek, orang-orang macam Bapak Lukas di belakang itu orangnya kreatif, jadi kasih dia tugas banyak itu. Kasih dia tugas banyak Pak, itu supaya dia itu semangatnya tuh.
Iya, Bapak ini kan dalam pengamatan saya observasi hanya setengah hari kemarin, 1 hari, lalu hari ini Bapak kan itu orang-orang profesional Pak, jadi kasih tugas banyak sampai dia benar-benar capek baru stopkan. Supaya seiring, karena bagus itu Pak, karena mulut, kepala dengan kaki bergerak sekalian itu kreatif sekali, itu luar biasa. Saya kalau di sekolah Pak, guru seperti ini, ada satu guru seperti ini, saya bahagia sekali dan saya kasih dia semua pekerjaan. 4 pokoknya saya sudah rambang semua Pak. Jadi kesiswaan, kurikulum, sarana, ini saya kasih semua. Pero orangnya pro. Iya. Untuk ini tanam tomat orangnya. Oh ya, itu luar. Itu kasih dia proyek satu topik dia ditangani sendiri. Fasilitator yang lain belajar dia. Dari tomat mau jadikan ini sopia itu orangnya. Itu tepuk tangan dulu untuk Bapak. Bukan saya mengatakan, ternyata kan Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Ternyata memang pengamatan saya ini bukan hal yang hoax, tapi ini memang fakta Pak. Jadi ternyata Pak ini hebat, tepat di bidang itu. Ya. Apalagi nanti ada P5 perkayaan industri itu Pak, kasih dia buat Pak Lukas mungkin saus tomat. Kasih sedikit ini titik tomat dengan ini sopi tomat itu untuk ikan pula sopi tomat, oh iya itu luar biasa. Itu rekayasa industri Pak, nanti dibuat di situ boleh. Untuk itu satu P5 itu kan ada di situ. Baik Bapak Ibu, saya perhatikan dulu sedikit, lepaskan semua keasikan di modul. Kita lihat sedikit ini. Ini penting Bapak Ibu, ini penting sekali. Halo yang di belakang masih kawin-mawin dengan laptop, stop sudah dulu. Raba-raba terus, kasihan tuh laptop diraba terus. Raba pada situasi mana dulu? Stop dulu itu. Iya Bapak berkacamata, raba laptop, stop dulu. Jangan raba-raba dia marah juga Pak. Oke. Baik, inilah pidato yang dibuat oleh sebuah pensil. Ia mengatakan bahwa ada 5 hal yang perlu Anda ketahui sebelum saya kirim Anda keluar dari dunia. Ini pidato pensil, bukan pidato Bapak Kepala Sekolah Outfit. Ingatlah selalu mereka dan Anda akan menjadi pensil yang terbaik yang pernah ada. Ini pensil yang ini nih. Kita lihat dari mukanya. Yang pertama, Anda akan dapat melakukan pekerjaan besar, tetapi jika Anda mengizinkan diri Anda berada pada tangan orang lain. Itu pensil, bukan Bapak Ibu di sini. Nih. Kenapa? Karena dia yang kita beli dari toko itu tumpul loh. Kalau pensil itu tumpul saja ada di dalam kotak. Tapi pensil itu dibeli orang-orang lain, maka dia diraut jadi tajam seperti ini. Dilarang berkomentar karena ini pensil. Karena manusia komentar pensil itu tidak level, karena level kita itu level manusia itu lebih tinggi daripada pensil. Kalau pensil ini alat yang bisa kita gunakan dia, jadi jangan komentar. Kalau komentar berarti level kita sama dengan pensil. Oke, baik. Yang kedua, maaf ya. Yang kedua, Anda akan mengalami penderitaan saat Anda ditajamkan setiap saat. Hal ini diperlukan bila Anda ingin menjadi pensil yang terbaik. Kita tulis, akhirnya patah. Dulu masih SD tuh runcing tidak ada gigi dia tuh. Berarti pernah lakukan itu semua. Ya, pensil tidak ada karena tidak ada alat ini, kita pakai gigit juga supaya bisa tajam dan bisa tulis itu pensil. Jadi berbagai cara dibuat ini. Yang ketiga, Anda akan mampu melakukan koreksi di setiap kesalahan yang mungkin pernah dilakukan dan yang akan Anda lakukan apabila ini pensil ini tajam seperti ini. Kalau dia tumpul begini, ini nanti terpecah bagi 4. Ini nanti ada koreksinya, sudah beda. Ini yang harusnya benar jadi salah, yang jadinya salah jadinya benar. Kalau dia jadi tajam seperti ini, jadi pensil itu perlu ditajamkan itu seperti itu. Pensil ya, bukan Bapak Ibu. Keempat, yang paling penting
penting dari diri Anda adalah Anda harus selalu mengerti makna yang terdalam yang ada dalam diri Anda. Yang terdalam itu apa yang di dalam ini nih? Anakan ini nih, yang ini ada di dalam kan Bapak Ibu? Kalau ini tidak ada manfaatnya yang ini. Karena hanya kayu kosong, tidak ada guna. Tapi kalau ada yang hitam itu di tengah itu, dia itu bermanfaat. Jadi coba kembali ke diri kita masing-masing. Ini pensil saja, tapi sekarang kita coba lihat. Yang kelima, tidak peduli bagaimanapun kondisi Anda harus tetap menulis. Anda harus meninggalkan tanda yang terbaca dengan jelas betapapun sulitnya situasi dan kondisi hidup Anda. Ingat, kita itu pensil itu ada di antara orang-orang yang bisa menulis. Jadi ketika orang menulis harus ada tinggalkan jejak di situ. Tulisannya harus ada di situ. Mau gambar, mau apa? Kalau orang gambar morat-marit itu sesuai dengan jiwanya yang morat-marit. Tapi kalau tulis rapi, dia akan sesuai dengan jiwanya yang rapi. Seperti itu. Jadi, apapun situasinya, kita harus meninggalkan jejak. Pensil itu mengerti, berjanji untuk mengingat dan menuju kotak tempat penyimpanan dan mengerti sepenuhnya tujuan dari tulisannya. Dia buat apa itu pensil, dia tahu ini pesan dari orang tuanya pensil, bukan pesan dari manusia. Dia pesan kepada anak-anaknya pensil ini. Nah, sekarang menggantikan pensil, dia ada di posisi Anda. Kita ya, pensil, selamat, goodbye, sekarang kayu manusia. Selalulah mengingat mereka tidak pernah lupa dan akan ada menjadi orang yang terbaik yang Anda inginkan. Itu pensil. Yang pertama, Anda akan dapat melakukan sesuatu yang besar hanya jika Anda mengizinkan diri Anda berada pada tangan yang baik dan izinkan orang lain membuka wawasan Anda untuk memberikan bekal yang sepantasnya Anda miliki. Itu perlu. Jadi kemarin saya bilang kepala kita banyak, tapi hanya ada satu kepala sekolah. Kumpulan kepala-kepala, otak-otak di dalam menjadi kekuatan yang dahsyat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, Anda akan merasakan penderitaan dan tekanan setiap saat pada waktu Anda ditajamkan melalui pemecahan masalah yang berbeda. Tetapi memang Anda harus memerlukannya untuk bisa menjadi orang yang tangguh. Bukan orang yang asal-asal saja jadi guru, tapi memang perlu penajaman yang luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, Anda akan mengoreksi kesalahan yang mungkin Anda buat atau menjadikan Anda dewasa dengan pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau sudah salah, pola pikir berkembang dan pola pikir menetap kemarin tolong dibawa kalau kita mau berkembang. Yang keempat, bagian yang paling penting adalah dalam diri Anda sendiri, hati yang tulus menerima perubahan dan ikhlas dalam memberikan apa yang Anda punya. Hati yang tulus, bukan karena tuntutan setiap bulan terima gaji, tapi hati yang tulus, kan kita ini mengurus manusia. Dan yang kelima, di setiap permukaan bumi yang Anda pijak, Anda harus meninggalkan tanda yang dengan jelas terbaca. Tidak peduli bagaimanapun kondisi Anda harus tetap setia pada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Sudah memilih jadi guru, siapa suka, siapa suruh kan? Apakah Anda siap berbuat sesuatu yang bermakna? Siap, ya siap Bapak Ibu ya. Jadi siaplah. Setiap orang yang menyukai pensil diciptakan dan oleh pembuatnya secara unik dengan tujuan yang khusus. Dan mengerti dan mengingat, marilah kita lanjutkan hidup kita di bumi ini dengan tujuan yang bermakna, supaya hidup kita ini jangan sia-sia. Apakah Anda siap berbuat sesuatu yang bermakna? Siap. Terima kasih. Jadi jadikan diri Anda itu sebagai pensil dan mapel sejarah. Tepuk tangan dulu untuk pensil. Mana Pak? Mari Yang kelompok mapel, mari kita mulai presentasi.